Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhudna. Tarlumobi dihamu amanami inanami na odope baru parjulu sahali madohoti parmingguon di ingananon. Selamat datang ma di hamuna manang nadia pe ugasamuna adong di Pulau Balion. Saya tuhatama natoktong mangaramoti jalan mangiring-iring perdana muna. Naing masuk mahita tu acara parmingguon alani tapahohoma martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata sian bukuede nomor 464 ayat sada saat rodi ayat tolu.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maau ali debata, jala perbadahon badakku dopak bangso naso daulat roha. Sai palua maau sian bawa si ulahon si pauto-oto dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogoku. Tongos mahati urommu dohot hati goranmu. Akka namanugu au. Pataru au tu dolok ni habadia ommu dohot tu ingananmu. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu, padomuhon jolma dohot debata, hupuji hami goarmi, jala hudok hami mauliate tuho ala ni saluhut na binahemi, patupahon hangoluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong na tinaommu dohot hamat matem. Asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsiaon na sitong. Jala asa marroha haholongon hami huhut madok mauliate tuho. Asa ulu hami mangihuton ho, rodi hamatean. Ali Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria. Naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Tabigima patik ni debata, ima patik paupaton dohot lapatanna songonom madidok. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba di Batam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe namanggebati hutam. Ai dinaonomari do ditoppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubain na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai.
dia dola patani odo. Ikon dihabiari rohatta de bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hatani de bata. Ikon badiado hatani de bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta, tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna, atong rap mangidugu kumahita sian debata mangulahon naho bartu patik nai ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Tatopoti madosata tujoloni debata martangi yang mahita ali Tuhan debata amanami nadi banua gijang hodona patupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan di roham say asi maroham dihami akan mengersakon dosa nami say sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami lehon matuhami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhapor seaon laho manggotapon nasa dosa dohot rohapor tibion asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
abigima baga-baga taringot tu hasesani dosa. Satokiddo hutadikon ho, alai papungu-pungu kumahomuse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan diparpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopon ho, alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-lelengna, asyaku ho, ninna jahoba si palua ho, hasangapon madi debata nadi ginjang. Amin. Epistel di Mingguta Sadarion ima nanienet sian buku Ulaon Apostel Bidu Onom mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat pitu tajahama marsikat soring. Alai diaka ari lam manabama torop nisiseani jadi marmungut-mungut mahalak gorik dopak halak heber ala tertading aka paropuan nama balu sian nasida di pangurupion ari-ari. Ope alea kadongan diorihamu masiat tonga-tongamuna pitu halak nadenggan baritana akan agok toddi jalana patas marroha si pabakitota tu ulauni. Jadi lomo marohani nasahuriai dihatai dipilih Mas Stefanus sadahalak nagok haporsiaon dohotod di Porbadia dungi si Filipus si Prokorus si Nikanor si Timon dohot si Parmenas akup nii si Nikolaus sada pangurus sian Antiochia. Jadi lam rarat mahatani debata
gadda situtuma torop ni akasisean di Jerusalem akamalimpe torop do mangoloi porsea ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau piopsa amen. Tabigi ede puji-pujian sian seksi paropuan.
dakon ma hapor seau tai songon nahi na tidakon idong atas hapor seau ni sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suhatu dosan natumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman atinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siat tod di porbadia andorak soa bubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama terpajal do ibana di hawa pinor silang na tuat tuan watoru dung ditanom na mulak mangolu di are patoluhon nama naik tu surgo lau hudu tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani isima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di todi porbadia jala adong sadahuria na badia huria atau panihala Kristen akan abadia doh dia sandi dosa doh dia taina maddo mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate doh dia ngoluan nasora sudah amin. Horas madihita saluhutna. Dung sidung tiktingon tabege edde puji-pujian sian ama. Tabege ma tikting ni huriatta Minggu tanggal 26 Maret 2023. Guar ni Minggu ima Minggu Judika luluhon au ale Jehovah Pesalmen 43 ayat 1a dohot topik uluhon uhum dohot atigoran lakukanlah keadilan dan kebenaran parjolo pos pelayanan HKBP Tabanan Turuas ni HKBP Denpasar nanaing beribadah di pos pelayanan HKBP Tabanan asa berkoordinasi dohot koordinator ima amang situa si hotang dohot amang calon situa Fajar Sitompul. Godang ni ruas sak sonari 15 kakak. Paduahon jadwal pelayanan hari Selasa tanggal 20 Maret 2020 sermon guru sekolah minggu masuk pukul 10 siang wita. Hari Rabu tanggal 29 Maret 2020 PA lansia masuk pukul 10 wita. Hari Rabu tanggal 20 siang Maret 2020 PA INA masuk pukul 10 siang wita. Kamis tanggal 30 Maret 2023 PA Inahana masuk pukul 15 wita. Kamis tanggal 30 Maret 2023 sermon Parhalado masuk pukul 10 wita. Sabtu tanggal 1 April 2023 belajar CD masuk pukul 10 wita. Namangihut pertanyaan rumah tangga. Pertanyaan rumah tangga Parjolo di Tabanan, pos pelayanan Tabanan, hari Selasa tanggal 20 Maret 2023 bahasa Batak. Kediaman keluarga Amang Asiahaan Inang Erboru Sitompul. Alamat
Jalan Tukat Yeho, Perumahan BCA Multijadi 9 tahap 2, nomor 33 Banjar Sanggulan Anyar, Kediri, Tabanan. Pengkhotbah Amang Padita Firdaus Sutasoit, Paragenda, Amang Situa FO Sinaga, masuk pukul 10 sia wita. Nabaduahon di sektor 2, hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, bahasa Indonesia. Dibagas ni keluarga Amang E. Siregar, Inang Buru Pasaribu. Alamat Jalan Ciung Menara Opat nomor 23 Renon. Pengkhotbah Amang Padita M. Siaturi. Paragenda Amang Situa E.H. Sihombing. Masuk pukul 10 sia 30 wita. Napatuluhon di sektor Tolu, hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, bahasa Indonesia. Di keluarga Amang JW Samosir, Inang Buru Purba. Alamat Jalan Pakis Aji Gang Cengana Sari 3 nomor 75 Sumertekelot Denpasar Timur. Pengkhotbah Amang Padita Firdaus Hutasoit. Paragenda Amang Situa FDM Hutapea. Masuk pukul 10 sia 30 wita. Napaupaton di sektor Opat, hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, bahasa Batak. Di keluarga Amang N. Hasibuan, Inang Boru Nenggolan. Alamat Konsistori Gereja. Pengkhotbah Amang Situa M. Simatupang. Paragenda Amang Situa RM Simorangkir. Masuk pukul 10 sia 30 wita. Napaupaton di sektor Pitu, hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, bahasa Batak. Di keluarga Amang Situa O Sijabat, Inang Buru Purba. Alamat Jalan Raya Sesetan, Gang Gumuksari A nomor 7E. Pengkhotbah Amang Situa M. Simamora. Paragenda Amang Situa A. Simanjunta. Masuk pukul 10 sia 30 wita. Kabar pudi di sektor Sia, hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, bahasa Batak. Di keluarga Amang J. Sijabat, Inang Buru Purba. Alamat Perum Permata Intan, Jalan Taman Pancing Timur, Gang Permata Intan, nomor 26, Pemogan, Denpasar. Pengkhotbah Amang Situa TR Sialoho. Paragenda Amang Situa E. Damanik. Masuk pukul 19.30 wita. Namangihut, kegiatan pelayanan malam pasion, Jumat Agung dan Paskah. Hombar tu program ni Huria 2020 tolu di Patupa Huria do malam pasion dimulai hari Selasa tanggal 4 April sahat hari Kamis tanggal 6 April 2023, masuk pukul 10 sia 30 wita. Pinangidoma asa ruas dot kategorial mengisi acara di malam pasione. Di Patupa Huria do ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Jumat Agung. Ima di hari Jumat tanggal 7 April 2023 di tolu sesi pagi siang sore. Diuduti ma ulaon Namadia perjamuan kudus. Jala di pasada do ibadah pospel Tabanan di HKBP Denpasar.
Di Patu Pahuria do perayaan Pasca Subuh, Buha Ijuk, ima di hari Minggu pagi, tanggal 9 April 2023, masuk pukul 40 wita. Di Pangido, Tusude Ruas, Nihuriatta, Sekolah Minggu, Remaja, Naposo Bulung, Dok Natoras, Asaro, Mandohoti, Ulaone. Di Patupa Huriado, peringatan Pasca Parjolo, ima di hari Minggu pagi tanggal 1 April 2020, masuk pukul 7.30 wita. Siang masuk pukul 10 wita, sore masuk 10.07 wita. Di Patupa Huria Pasca Paduahon ima di hari Senin tanggal 10 April 2023 masuk pukul 19.30 wita. Namangihut, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Poltak Hasuluan Tambunan, Oppu Halomuan Doli, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 7.30 wita di Rumah Sakit Sanglah, tutup usia 72 tahun. Almarhum meninggalkan Ibu Sugianti Boru Tampu Bolon bersama 6 orang anak. Alamat Jalan Puri Watu Renggong, Blok D nomor 5, Renon, Sektor 2. Jenazah sudah dikebumikan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 15 wita di Taman Makam Mumbul, Jimbaran, Nusa Dua. Sesuai dengan program gereja pada hari Minggu hari ini, gereja kita mengumpulkan persembahan kantong hitam di ibadah pagi, siang, dan sore sebagai dana duka kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum. Kita doakan agar Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Namangihut, pendalaman Alkitab NHKBP. Di Patupa Huria pendalaman Alkitab Tunaposo Bulung, ima di hari Rabu tanggal 20 Maret 2020 masuk pukul 10 wita. Tempat gereja HKBP Denpasar, dohot tema Teguhkan Hati, Yohanes 10 ayat 10. Neni luluhon ni amang Padita Firdaus Sutasoit STH. Pinangido Tusude Naposo Nihuriatta asa Mandohoti Ulaone. Namangihut, kunjungan Kur Naposo HKBP Denpasar. Sadarion Minggu tanggal 26 Maret 2020 Naposo ni Huriatta mengibati Huria HKBP eksau di Lalung masuk pukul 10 wita. Nani uluhon inang situa PS Borusinaga. Tabuan ma ditangyakta asa mardalan dok denggan ulauni. Namangihut, pelayanan warga binaan Kelapas Kerobokan. Hombar tu program ni Huria sian Dewan Diakoni di Patupa Huria do Pakkobasion tu warga binaan Lapas Kerobokan ima di hari Selasa tanggal 20 Maret 2020 pukul 10 wita. Di Pangido matu anggota Dewan Diakoni khusus seksi Diakoni Sosial asa Mandohoti Ulahoni. Namangihut, mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah.
Inang Nyonya Manurung Boru Sianturi, Amang E. Simangunsong Oppu Asiandoli, Inang Nyonya Sianturi Boru Sihombing, Amang Situa R. Pasaribu, namangihut keuangan ni Huriata Boima Tapamana di WA Group ni sektor ta naung di pasahat situa sektor. Mula dong kekeliruan manang kesalahan kami mangido maaf. Jala Boima di pasahat tu situa sektor manang langsung tu sekretariat ni Huria asa dibandingkan. Na parpudi ulang tahun. Majelis dan Jemaat AKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2023. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Mandok mauliate doa toktong di debataku sian hamu. Marningot asini rohani debata, nau ni lehononna tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang, diberikan dia terang sorgawi. Butima tikting nihuriata, saya dipasu-pasu Tuhan tamahita saluhutna, horas. Tapi kema ede puji-pujian sian ama.
rapi tamangedehon sa ayat na. Dami ni debatana sumurung sian salut naroha imana mangarajai hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta barita nauli hatani debata nasahat tuhita di permingguat tasadarion imana tersurat di Hesekiel biddu 40 sia ayat sia rodi ayat 10 pitu asa hujahaho kami ma dihita salutna tapai hut-hut ma di bagasan rohat tabi songono ma didok disi. Songonod do hatani Tuhan Jehovah tung natorbang dohamu ali akka iduk ni Israel. Paholak kamu ma pangarupaon dohot hamagoan. Jala ulahok kamu ma uhum dohot hatigoran. Pasohot hamu ma panosak muna mangujar-ujar bangsokku sian partalianna. Ninna Tuhan Jehovah. Ikom masa dihamu tibangan nasitong dohot apang nasitong dohot poting nasitong. Yang go apang dohot poting ikondos tulukna asa sapar 10 ni sada tuhukad do sada poting. Jala sapar 10 tuhukad do sada apang ikon tuhukad do panuluhanna. Alai anggo sadamas ikut 20 ringgit do. 20 mas dohot 25 mas dohot 15 mas ikon sadatail dihamu. Oddo pilihan tatingan si guguam munai. Si paronom ni sada apang sian sada tuhukan dahanon. Jala saparonom ni sada apang sian sada tuhukan eme. Ia aturan ni miak ikon marpoting do buanonna sada poting pa 10 sian sada pikul asa 10 poting gabe sada tuhukan ay 10 poting do tongon sada tuhukan. Jala sada anak ni biru-biru siat 200 biru-biru sian tanon ni Israel na takas di aik bain pilihan si panganon. Pilihan situtungon, dohot pilihan hamolateon, bahen perdengganan ni nasida, di nasida, ninna Tuhan Jehovah. Ikon sadok bangso ni tanoi margugu tu pilihan tatingani di iduk ni Israel. Ikon radutan ni idukido atong akka pilihan situtungon. Pilihan si panganon, dohot pilihan sinumon di akka ari raya, di akka poltak ni bulan, di akka ari sabat pe, ro di sadok ari raya bulon, di pinopar ni Israel. Ikon ibana patupahon pelean pardosaon, pelean si panganon, pelean si tutungon, dohot akka pelean hamalateon, bahen pardengganan ni di pinopar ni Israel. Ima sahatna, horas madita salhutna. Akka manginang ra nunga familiar di hitas ada tudos-tudos uju sahalak maronan manuhor tadok ko manuhor manggay mana dungi ditawar mamanggaon rupani di daima biasana dong barang contoh di sini di daima oh tonggido rupani ninna dibukus ma sa parsakiluat di ibana lehi patakas musa itu pertiga-tigai
tonggi dokan ito nanin na. Ba tonggi ito na buang mamulak. Dungi buang mulak dung sa ijabu di daima hape na asoman mangganon. Nguruk mo mana lah mau saya mulak tu pertiga-tigai. Ay buah roh maksudmu inna. Buah roh nakik kusukun tonggi doon tonggi inna hamo hape dung sa tami ijabu buka hami nanggo sada sisa kilo idang arong na tonggi na aso masuden inna. Sedia haro itu orhamu 1 kilo. Roma pertiga-tiga madok. I hope nian 1 kilo do pitu orho. Nyo 200 kilo na dia ina roman. Habi mana pena hona tipu do sian tokkena. Tong masongoni 200 kilo dapok ni mana 33 na asomi lau si 33 honon na muse. Tudus-tudus ya kamanginang naing paingot tu hita nanong marlau do aka kecurangan aka naso sitong di perngulut tes ganopari. Jadi nunga hera benangku suti mana dang boy lulut tebe isiro na tikkos isiro na sala. Di dia do permulaan nyon, di dia do haujungan na. Jadi semua sudah serba rumit, semua sudah serba salah, semua sudah serba mohon maaf, serba curang. Di sada ciki adong tong na hutad dahami dong maningon roy bana tu para fotokopian dungi disukun para fotokopi sian instansinya do hamunakan inna olo inna pitur diliam ma kwitansi kosong lapatan berarti nunga terkenal akan asian instansi moloro tu par fotokopiani majalo kwitansi kosong lau hahuonna lau isionna sadiri. Jadi dang binoto birupani di dia silap mah di dia mulana jalabo apa ujukkon akamanginang bahkan mungkin nunga merasa hita itu sebagai suatu kewajaran. Rata ingok dope tiki setiap naik BBM saya merdemo do sian ujung tu ujung ni negara Indonesia. Habedang dakku boto na sengaja taboto do ale pura-pura dang taboto hita sama hita sudena misalnya penggunaan ni minyak premium, bahan bakar premium, Pertamax, Pertalite misalnya, nah dia tu warga bersubsidi, nah dia naso bersubsidi, nah dia golongan nih masyarakat yang seharusnya membeli yang bersubsidi yang mana yang tidak. Rata boto dotong manang naso taboto, alani edukasi ini pemerintah misalnya, nah dia do gas si pakeon nih masyarakat na bersubsidi, nah dia do naso si pakeon nih masyarakat naso bersubsidi. Entah masalah di edukasi nak kini ini, manang kita sudah sama-sama tahu, tapi sama-sama masih pengen cari yang mana yang terbaik untuk kita. Kita kritik di sada hal, di sada lini, ale di sada ulaun nari, di ulaun na asing, dang dinggan taulahon. Si songonom mak kamanginang na ni kritik ni debata marhite si Hesekiel, panurirang Hesekiel di uju di habuangan bangsa Israel. Yeskiel sendiri artinya adalah Allah menguatkan. Kitab ini dituliskan ketika bangsa Israel berada di pembuangan Babel. Kita tahu kalau bangsa Israel sudah masuk ke dalam pembuangan atau mengalami kekalahan perang, artinya bangsa itu baru saja melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Nah, dalam perikop ini Yeskiel yang juga disebut sebagai nabi estetik, jadi dia sering sekali menyampaikan nubuatannya itu melalui penglihatan-penglihatan. Jadi Tuhan
Tuhan tampilkan, tunjukkan wahyu ke dia, lalu dia sampaikan ini ke bangsa Israel, penglihatan-penglihatan yang Tuhan tunjukkan ke Nabi Yehezkiel. Dari mulai pasal 40, mengenang kita bisa baca nanti ada penglihatan-penglihatan tentang zaman baru, tentang bait suci baru, bilik-bilik, imam-imam, dan tentang kerajaan-kerajaan bangsa Israel yang Nabi Yehezkiel nubuatkan, sampaikan kepada bangsa Israel. Di perikop ini bisa kita lihat bahwa bangsa Israel itu ditunjukkan idealnya sebuah kerajaan itu seperti ini. Tetapi mereka tidak lakukan sebelumnya hal yang seperti itu. Idealnya adalah yang di pasal 45 tadi, ayat 9 sampai ayat 17 itu. Idealnya adalah demikian. Tetapi bangsa Israel itu baik dari lini pemerintahnya, baik dari lini rohaniawannya, sampai masyarakatnya, semua sudah tidak berlaku adil, tidak lagi melakukan kebenaran. Semua sudah saling mencurangi demi keuntungan masing-masing. Lini apapun yang bisa dicurangi, mereka akan curangi. Lini apapun yang bisa dibohongi, mereka akan bohongi. Mereka tidak lagi memandang saudara-saudaranya, tidak lagi memandang orang-orang yang butuh bantuan. Mereka cari kenyamanan, mereka nyari keuntungan pribadi masing-masing, untuk dirinya masing-masing. Semua lini. Maka mulailah kritikannya pertama sekali kepada para raja, para pemimpin. Di mana pada saat itu mengenang raja juga berfungsi sebagai imam. Jadi dia raja sebagai kepala pemerintahan, juga sebagai kepala keagamaan. Inilah kritikannya. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi ini masih visi, ini masih di dalam nubuatan. Ini masih di dalam penglihatan yang ditampilkan oleh Tuhan kepada Yehezkiel. Ini belum terjadi dan entah terjadi di zamannya mana nanti. Tetapi ini belum terjadi, tapi ini yang pertama sekali adalah kritikan. Inilah yang menyebabkan kalian jatuh ke dalam pembuangan. Jadi bangsa Israel itu ketika kalah perang dengan Babel, mengenang mereka dibuang, ditawan, dibawa ke tanah Babel beserta dengan nanti kalau kita baca kitab Daniel, juga dia akan ketemu Daniel di sana dan nabi-nabi lainnya. Jadi orang-orang muda, orang-orang berpengaruh, orang-orang penting itu semua dibawa ke Babel. Mereka masuk ke dalam buangan. Itu akhirnya nanti Daniel dan 3 orang temannya akhirnya bisa menjadi orang kepercayaan di sana. Tapi setidaknya mereka harus sadari, inilah yang harus kalian lihat, inilah yang harus kalian sadari, wahai bangsa Israel, wahai para pemimpin-pemimpin di kerajaan Israel, bahwa tindakan kalian sudah tidak lagi tindakan yang benar. Tindakan kalian adalah tindakan-tindakan yang penuh kecurangan. Tindakan-tindakan kalian adalah tindakan yang tidak lagi adil. Ketika mereka memimpin bangsa Israel, inilah yang mereka lakukan. Kekerasan, aniaya, merampas tanah, mengusir orang dari tanahnya sendiri. Itu yang mereka lakukan. Itu masih dari ranah hukumnya. Tapi ternyata tidak sampai di situ mengenang. Bahkan sampai ke ranah ekonominya pun Tuhan kritik bangsa Israel, kerajaan itu. Untuk ukuran-ukuran, semua ukuran-ukuran Yehezkiel bawa supaya benar-benar dijalankan. Ra akana tua-tua nami, akana tumua kaina terlumobi, dan makurang itu aka amanami. Sebelum ada timbangan-timbangan digital atau timbangan per, entah bagaimana caranya ka inanamion, saya boto do rupani timbangan batui, naik putar-putar nih, pasti tahu caranya, oh ini dicurangin, ini lebih berat kemana, ini enggak sesuai nih, belanjaanku ini enggak sesuai dengan timbangannya itu, tahu aja. Bahkan sampai timbangan per pun di warung-warung atau di pasar
Itu ada aja caranya para ibu begitu, bisa tahu timbangannya. Dan dari hal sesederhana itu mengenang bangsa Israel dikritik oleh Yehezkiel, maka disampaikannya lah tentang penggunaan neraca, penggunaan kiloan-kiloan tadi itu. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betul lah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama, yang ditera itu tadi semua yang diterangkan di bahasa Batak tadi. Sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Artinya semua timbangan baiklah lakukan, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Baik itu ukuran untuk benda padat, baik itu untuk ukuran benda cair, untuk minyak tadi katanya, baik itu untuk ukuran uang, dalam bentuk uang pun. Pakailah ukuran yang benar. Jadi sudah sangat berlaku curang semua di semua lini Amanginang. Tetapi ini ternyata tidak hanya kepada para raja, pemimpin-pemimpinnya, baik secara pemerintahan maupun keagamaan. Kita lihat di ayat-ayat berikutnya diterangkan juga kepada bangsa itu. Ayat 13 saya bacakan. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan, 1/6 eva dan seterusnya, tentang ketetapan mengenai minyak 1/10 bat dan seterusnya, seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik kaum keluarga Israel dan seterusnya. Kemudian di ayat 16, seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapusan dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Imam yang berfungsi, raja yang berfungsi sebagai imam, itulah yang mengatur kurban-kurban tadi. Apapun itu. Jadi sebagaimana kita ketahui sebelumnya mengenang bahwa di dalam tradisi orang Israel itu, setiap kesalahan ke masing-masing orang tergantung besarnya. Bahkan kita salah ngomong pun ke orang, apalagi kepada orang tua, itu kita harus membawa kurban ke hadapan Tuhan. Kita harus membawa kurban bakaran, entah kurban sajian dan kurban curahan dan lain-lain yang disebutkan tadi. Kita harus membawa itu, mulai dari burung dara sampai lembu, domba lembu, sapi, itu akan dibawa kepada bait suci untuk kemudian dipotong dan dibagi-bagi sebagaimana seharusnya. Dan ternyata umat pun, bangsa Israel itu pun sudah tidak melakukannya dengan baik, sudah tidak menjalankannya dengan baik. Maka mereka pun diingatkan bahwa untuk korban pun lakukanlah seperti ini. Inilah ukuran-ukurannya. Serahkan itu kepada raja, dan raja yang akan mengaturkannya, menanggung jawabi, begitu kira-kira mengenang. Jadi di setiap lini, di setiap pelayanan, bidang pelayanan begitu, mereka sudah tidak lagi menjalankan apa yang benar dan apa yang adil. Inilah kemudian yang dikritik oleh Tuhan melalui Yehezkiel, agar bangsa itu, baik masyarakat, baik para pemimpin, Amanginang, bisa benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Sebagai masyarakat, lakukanlah tugas yang baik sebagai masyarakat. Apa-apa ya, kalau kita bawa sekarang ke zaman kita ini, Amanginang. Ada berapa banyak fungsi kita di masyarakat, misalnya di kehidupan sosial kita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai sebuah keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, sebagai seorang pekerja. Apa-apa saja tanggung jawab yang harusnya kita lakukan. Minggu yang lalu kita bikin PA ke adik-adik remaja. Saya tanya begini ke mereka, siapa di sini yang kakak beradik 3 orang ke atas?
Lalu ada yang beberapa orang yang tunjuk tangan. Yang kakak beradik 3 orang ke atas. Dan di antara mereka pun ternyata ada yang kakak beradik. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang merasa di rumahnya, merasa di antara kakak beradik itu, merasa paling ditindas? Banyak kemungkinan yang tunjuk tangan. Walaupun ada yang kakak beradik udah kakak beradik di situ, di ruangan itu, mereka berdua juga tunjuk tangan begitu. Ya, ternyata mereka sama-sama merasa ditindas di rumah. Walaupun kakak beradik. Kok bisa ada yang paling aneh sebenarnya, kok bisa ada anak siakangan merasa ditindas di rumah? Kalau umumnya yang kita tahu, yang merasa ditindas itu adalah si paitonga. Si paitonga kan kalau mau disuruh na tua-tua siak kangen, suruh nama anggina. Disuruh si paitonga, dengi rome mana tu siap pudan. Ro siap pudan, mengalu-alu tu makna. Mula manusia itu si paitonga. Itu kenapa pada umumnya si paitonga yang anak paling menderita sebenarnya di rumah. Nah tapi ternyata enggak juga anak-anak itu, remaja itu, merasa mereka paling ditindas di rumah. Bahkan saya tanya, ada yang pernah pengen sampai kabur dari rumah? Ada. Ada beberapa mengenang. Karena mereka merasa ditindas itu, mereka sampai merasa pengen kabur dari rumah. Tapi entah ya, mungkin ini mayoritas di kita kejadian juga. Yang baik yang sudah tua juga. Karena sepertinya mayoritas kita pernah merasa bahwa kita bukan anak kandung di rumah itu. Perasaan kita di usia-usia SD biasanya atau usia SMP, aku nggak dianggap orang tuaku gitu. Aku nggak merasa dikasih perhatian, benar-benar perhatian sebagai anak. Kayak mana ya kalau aku kabur aja dari rumah? Mungkin banyak di antara kita yang pernah merasa seperti itu juga. Yang mau saya sampaikan Mang Inang adalah bahkan dari rumah pun rasa keadilan dan ketidakadilan ternyata dirasakan oleh anak-anak itu. Dan barangkali kemungkinan besarnya kita semua pun pernah mengalami itu, merasa tidak diberlakukan secara adil di rumah kita masing-masing. Dan kita tahu diperlakukan dengan tidak adil itu sangat tidak mengenakkan. Diperlakukan dengan tidak baik, dengan tidak benar, itu sangat tidak mengenakkan. Maka sebagaimana kita tahu perlakuan tidak adil itu tidak mengenakkan, sebagaimana kita merasa bahwa diperlakukan tidak adil itu menyusahkan hati dan pikiran kita, maka baiknya kita melakukan tindakan kita juga dengan adil dan baik. Walaupun nanti akhirnya kita akan berseberangan soal nilai keadilan itu sampai di mana. Tapi yang pasti kita akan usahakan keadilan itu, Mang Inang. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, itu yang dikritik oleh Tuhan dari bangsa Israel. Ketika mereka mulai saling menipu, ketika mereka mulai saling mencurangi, ketika mereka mulai saling memikirkan diri sendiri, mencari keuntungan, mencari kenyamanan untuk diri sendiri, sehingga mengorbankan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Di sana letak ketidakadilannya. Jadi ketika kita mementingkan hanya untuk diri sendiri, mencari keuntungan, kenyamanan hanya untuk diri sendiri, dan mengorbankan orang lain untuk kenyamanan kita itu, di sana letak ketidakadilannya, di sana letak kecurangannya. Maka mari kita mulai dari sana juga. Ya udahlah, itu kan memang sudah umum. Sudah semua orang berlaku seperti itu, misalnya kita bilang. Tapi kita akan marah-marah misalnya ketika ada pemimpin daerah kita atau pemimpin kita yang melakukan kecurangan, Mang Inang. Sementara waktu pemilihan kita dengarin orang-orang yang bilang gini, terima uangnya, jangan pilih orangnya misalnya.
Kita terimain aja semua, terimain. Yuk dari calon yang sana ada 50.000, 50.000. Dari calon yang sana 100.000, 100.000. Yang sana ngasih 200.000. Terima aja semua. Jangan pilih orangnya kata kita. Tapi ketika dia nanti berlaku curang, kemudian kita akan mencak-mencak. Ya sudahlah, artinya kita wajarkan itu sudah menjadi kebenaran umum. Begitu kita bilang. Tapi apa yang terjadi Amanginang di zaman para rasul? Coba saya bacakan lagi dulu tadi tentang epistel kita di Kisah Para Rasul. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Dan arong binatoho amang iportibion, dan arong binatikos, si ula-ulaun nabema, begitu. Jadi kita, ya sudahlah, kalau orang lain curang, kenapa aku harus jujur, begitu. Ya sudahlah, ikut curang juga. Kita merasa rugi kalau orang lain bisa tertawa di dalam kecurangannya, lalu kita akan sedih. Aku juga bisa curang kayak gitu. Aku juga bisa melakukan kecurangan yang sama. Aku juga bisa mendapatkan keuntungan yang sama, begitu kira-kira. Tidak ada lagi yang benar di dunia ini, begitu. Biarlah kita masuk ke dalam kecurangan itu, ke dalam lumpur itu. Kita sama-sama kotor lah, begitu kira-kira jadinya. Kesimpulan beberapa orang. Tetapi melalui perikop epistel tadi yang mengenang, ketika kita tidak mendapatkan lagi orang yang benar, ketika kita tidak menemui satu orang lagi pun yang adil di dalam satu perkumpulan komunitas, jadilah satu. Jadikan dirimu salah satu orang yang kau cari itu, orang yang adil itu, orang yang benar itu. Pasca Pentakosta 3.000 orang, 3.000 kakak dibaptis, jemaat menjadi semakin banyak, bidang pelayanan menjadi semakin banyak, mengenang yang dilayani oleh 12 rasul. Mereka kewalahan, akhirnya ada jemaat yang bersungut-sungut. Kenapa kami tidak dapat pelayanan yang sama dengan pelayanan ke suku-suku lain, begitu kira-kira. Pasti pikiran mereka sudah mulai rasis, bisa kita baca tadi. Timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Pikirannya sudah mulai rasis, mengenang. Oh, karena kami seperti ini. Karena kami adalah orang Yahudi yang tidak lagi berbahasa Yahudi, tidak lagi berbahasa Ibrani, begitu. Oh, karena kami orang-orang seperti ini. Oh, karena kami orang-orang seperti ini, kami tidak lagi dilayani. Padahal karena begitu luasnya bidang pelayanan, maka para rasul tidak sanggup lagi melayani semuanya dengan baik dan adil. Maka ketika tidak ada lagi, tidak bisa lagi, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul, para murid dikumpulkan, dan dipilihlah dari mereka untuk menjadi para diaken. Pelayanan untuk menjalankan pelayanan-pelayanan diakonia, amanginang. Dari mereka sendiri, dari di dalam komunitas itu sendiri. Ketika kita mencari, tidak ada lagi yang adil, tidak ada lagi yang baik, tidak ada lagi yang berlaku benar, maka mari dari dalam kita sendiri, amanginang, dari diri kita sendiri. Diangkat, ada tadi dikatakan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi di antara mereka yang menjadi petugasnya mengenang. Semua mereka butuh pelayanan sekarang. Sudah semakin ramai, mereka butuh pelayanan. Kami juga butuh dilayani, begitu kira-kira kata semua orang pada saat itu. Tapi kita butuh tenaga, lalu bagaimana? Ya sudah, akhirnya tenaga pelayan dari tengah-tengah mereka sendiri. Kita sudah kekurangan orang-orang baik, kata kita. Kita sudah kekurangan orang-orang adil, kita sudah kekurangan orang-orang benar. Maka kitalah yang jadi orang-orang baik, kitalah yang jadi orang-orang adil, kitalah yang jadi orang-orang yang benar itu, amanginang. Semoga Tuhan menjauhkan pembuangan seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman itu. Semoga kita dijauhkan dari situ. Karena kita belajar dari bangsa Israel, amanginang, yang sudah tidak lagi melakukan keadilan dan kebenaran, yang sudah melakukan kecurangan di setiap lininya,
mau dari masyarakatnya sampai kepada para pemimpin-pemimpin yang melakukan kecurangan. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita menjadi orang-orang yang berlaku adil dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Selamat hari Minggu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, atas segala anugerah-Mu yang kami alami di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku keadilan, agar kami tidak termasuk menjadi orang-orang pelaku kecurangan yang hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang penuh dengan keadilan-Mu Tuhan. Ajarkan kami kebenaran yang Tuhan sukai, agar kami mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebagaimana Engkau melindungi kami di dalam hari-hari kami yang lampau, sekarang kami datang di dalam segala kerendahan hati kami, menghantarkan segala aktivitas kami pada satu minggu yang akan datang ini. Kiranya Tuhan juga sertai dan lindungi kami, agar kami tetap di dalam sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu melakukan aktivitas kami. Dan kiranya nama-Mu dapat dipermuliakan melalui segala aktivitas kami. Ya Bapa, kami bawakan setiap jemaat-Mu yang sedang di dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang kuatkan mereka menghadapi sakit penyakitnya. Lebih daripada itu kami mohonkan kesembuhan yang daripada Tuhan, agar kami dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kesehatan dan sukacita. Sekiranya ada jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan, di dalam kesesakan, Tuhan kiranya Engkau yang hiburkan, Engkau yang bebaskan dari segala kesesakannya. Segala program yang gereja-Mu rancangkan, Tuhan kiranya Tuhan yang tuntun, agar sesuai juga dengan rancangan Tuhan, mendatangkan sukacita bagi setiap jemaat, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ta uduti maredde, huhutma tapapungo piliata. Sedang hidup
koma pilihat tatuado pan ni debata martangiang mahita. Ale debata amana mina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa hatami masya na nilehom mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gurang ni silion leom mi tuhami. Asalam girgir hami maddok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajawmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar homma damena tutoddim. Hurian itu hatta saluhutna pangulan agok tiki parhalado partohonan situa nang sudena akan amarhobas di perminggota sesi na padua honon pasahat tuhita selamat hari Minggu madihita di batama mangaramoti horas.